Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tarmilah, mahasiswa program studi manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kondisi hubungan industrial di Indonesia yang sedang terjadi saat ini, khususnya terkait perselisihan hubungan kerja dan kasus PHK massal berdasarkan berita terbaru dari media resmi di Indonesia. Topik ini penting karena menyangkut stabilitas tenaga kerja, keberlangsungan industri, serta kondisi ekonomi masyarakat secara luas. Hubungan industrial merupakan hubungan antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah dalam menciptakan kondisi kerja yang adil, produktif, dan berkelanjutan. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, hubungan industrial di Indonesia menghadapi tantangan besar. Gelombang PHK, konflik antara pekerja dan perusahaan, serta tekanan ekonomi global menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas dunia kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan yang diberitakan media nasional, jumlah pekerja yang mengalami PHK terus meningkat. Sepanjang tahun 2025, jumlah korban PHK mencapai puluhan ribu pekerja di berbagai sektor industri. Hal ini menunjukkan bahwa dunia usaha sedang menghadapi tekanan yang cukup berat. PHK tidak hanya terjadi di satu wilayah saja, tetapi tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Beberapa wilayah dengan angka PHK tinggi antara lain yaitu Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan juga Riau. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah ketenagakerjaan tidak hanya bersifat lokal, tetapi nasional. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya PHK massal. Yang pertama yaitu penurunan permintaan pasar global yang mempengaruhi kondisi perusahaan. Lalu yang kedua yaitu tekanan biaya operasional dan logistik. Yang ketiga yaitu relokasi industri ke negara atau ke wilayah yang biaya tenaga kerjanya lebih murah. Lalu yang keempat yaitu transformasi teknologi yang menggantikan sebagai tenaga kerja manusia. Sektor industri yang paling terdampak PHK adalah sektor manufaktur, khususnya industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan sepatu. Selain itu, sektor perdagangan dan jasa juga mulai merasakan dampaknya. Industri manufaktur menjadi sektor yang paling rentan karena sangat bergantung pada permintaan pasar global. PHK seringkali memicu perselisihan hubungan industrial antar pekerja dan perusahaan. Perselisihan tersebut dapat berupa protes buruh, negosiasi serikat pekerja, hingga konflik hukum terkait pemutusan hubungan kerja yang dianggap tidak sesuai dengan aturan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan industrial tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan dan perlindungan tenaga kerja. PHK massal membawa dampak besar tidak hanya bagi pekerja tetapi juga bagi perekonomian nasional. Bagi pekerja, PHK berarti kehilangan pendapatan dan ketidakpastian masa depan. Bagi ekonomi, PHK dapat merugikan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Para pengamat memperkirakan bahwa potensi PHK masih dapat terjadi jika kondisi industri belum pulih sepenuhnya. Sektor manufaktur diperkirakan tetap menjadi sektor yang paling beresiko karena bergantung pada ekspor dan kondisi ekonomi global. Untuk mengatasi masalah hubungan industrial, diperlukan kerjasama antar pemerintah, perusahaan, dan juga pekerja. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain yaitu meningkatkan keterampilan tenaga kerja, lalu yang kedua yaitu memperkuat perlindungan pekerja, memberikan insentif kepada industri, serta membangun komunikasi dan dialog yang baik antara perusahaan dan juga serikat pekerja. Sebagai kesimpulan, hubungan industrial di Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan serius. Akibat meningkatnya PHK dan perselisihan kerja, sektor manufaktur menjadi sektor yang paling terdampak, sementara pekerja menghadapi risiko ketidakpastian ekonomi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan juga tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Indonesia. Sekian pemaparan dari saya mengenai kondisi hubungan industrial di Indonesia saat ini. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga hubungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman semuanya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Tarmilah undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.